Selamat malam, selamat mendengarkan renungan GPU TV bersama saya Bartolomeus Sujarwo. Ingin membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI dengan judul Mendiamkan dan Mengatakan. Ditulis oleh Boy Borang. Firman Tuhan dari 2 Korintus 2 ayat 5-11, saya akan bacakan ayat yang ke-7. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Saya mengampuni dia, tetapi saya tidak perlu mengatakannya. Diamkan saja, nanti juga akan balik sendiri. Sikap ini cukup banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan di kalangan orang Kristen sekalipun. Apakah memang berbeda antara diam dan bicara dalam hal mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kata Yunani aphesis berarti melepaskan atau mengampuni. Proses mengampuni ini perlu ditunjukkan juga dengan kata-kata. Seperti Yesus terhadap penjahat yang disalibkan bersama dia. Mendengar perkataan itu tentu saja membuat hati si penjahat itu terhibur. Orang yang bersalah sebesar apapun, tak kala dia dimaafkan atau mendengar kata pengampunan, bukan main sukacitanya. Seperti beberapa jemaat di Korintus yang terjebak dalam dosa percabulan, itu memang sangat mengganggu dan bisa merusak kehidupan jemaat. Pengaruh konteks sosial budaya Korintus memang sangat besar, mulai dari pandangan berpikir sampai pada kehidupan moral. Akibatnya banyaknya kuil berhala. Tentang pergumulan Paulus atas jemaat Korintus. Gereja di Korintus merupakan suatu masalah yang merepotkan dirinya karena ketidakstabilannya. Karena sebagian besar dari anggota adalah bukan Yahudi yang belum pernah dididik dalam kitab suci Perjanjian Lama dan yang latar belakang religius serta moralnya sangat bertolak belakang dengan norma-norma Kristiani. Banyak hal yang harus diajarkan kepada mereka sebelum mereka mencapai kedewasaan rohani. Jadi benar-benar tidaklah mudah mengembalakan jemaat seperti ini. Namun Paulus menegaskan bahwa pengampunan dan pemulihan rohani sangatlah penting untuk dilakukan. Seperti yang ia minta kepada Filemon, agar Filemon mengampuni dan menerima kembali Onesimus. Memang ia bersalah, namun ia sudah bertobat dan berubah. Saat kita mengampuni seseorang, kita cukup memaafkan dalam hati, tetapi juga mengatakannya dengan tulus, tanpa syarat. Jika Tuhan sendiri mengampuninya, mengapa kita tidak? Inspirasi. Pengampunan kasih yang tulus dan tuntas akan menuntun setiap orang untuk bertumbuh dan berbuah di dalam kasih pula. Kita berdoa. Allah Bapa sumber pengampunan, Allah Bapa sumber kasih, ajarilah kami Tuhan di dalam pergaulan hidup kami sehari-hari untuk senantiasa memberikan pengampunan kepada siapapun, memberikan maaf kepada siapapun. Memang itu rasanya berat,
Tetapi ajar Tuhan kami untuk senantiasa memaafkan dan mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami dengan tulus dan tuntas. Karena kami yakin akan pengampunan itu akan menuntun teman-teman kami, saudara-saudara kami untuk bertumbuh di dalam kasih. Termasuk kami akan bertumbuh di dalam kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami senantiasa berdoa. Amin. Sampai di sini pembacaan renungan kita, dan kita akan senantiasa mendengarkan renungan ini setiap hari di GBU TV. Terima kasih dan selamat malam.